Kasus apa, Pak? PT Sangrandi Prima, di mana PT Sangrandi Prima ini didirikan tahun 1998 di Surabaya. Mengenai permasalahan Sangrandi Prima ini sebenarnya permasalahan tentang PT. Kenapa saya bilang tentang PT perusahaan ini? Karena menyangkut saham. Ada seseorang yang mengklaim bahwa dia punya saham digelapkan dan dia punya uang dividen. Katanya saat persidangan itu digelapkan oleh klien saya, Willy Tanu Mulia, Grice Tanu Mulia, Emi Tanu Mulia, dan di sini Frans Susetio. Dalam hal ini saat itu bertindak selaku Direktur Utama PT Sangrandi Prima yang melakukan RUPS. Jadi disangkakan mereka ini menggelapkan saham daripada Ivi Tanu Mulia. Perlu saya jelaskan di sini, Ivi Tanu Mulia itu kalau dibilang masalah waris dan lain sebagainya, Ivi Tanu Mulia tidak tinggal bersama saudara-saudara yang lain dari saat kecil di keluarga. Pada tahun 1980, Ivi Tanu Mulia menikah dengan seorang pria warga negara Belanda dan hidup menetap di Belanda, dan Ivi Tanu Mulia menjadi warga negara Belanda itu tahun 1980. Jadi kita bisa hitung 1980 dia pindah ke Belanda dan menikah dengan warga negara Belanda. Pada tahun 1998 berdiri PT Sangrandi Prima, digawangi oleh Robi Tanu Mulia, Ilse Tanu Mulia, Willy Tanu Mulia, Emi Tanu Mulia, Grice Tanu Mulia, dan yang meninggal itu. Berarti perusahaan keluarga sebenarnya? Enggak. Jadi begini, dulu ayahnya dirikan, terus hanya begitu-begitu saja. Ayahnya meninggal, semua itu setelah meninggal sekian lama, ya sudah lama gitu. Akhirnya tercetus ide dari keluarga ini untuk membangun, mendirikan PT Sangrandi Prima. Sebenarnya kalau mereka tidak melanjutkan atau seperti perusahaan keluarga sudah selesai, iya kan? Mungkin Sangrandi sudah tidak pernah ada, tapi karena ide atau gagasan dari mereka ini pencetus, makanya saudara ini mendirikan sebuah badan hukum ya bernama PT Sangrandi Prima yang berkedudukan di Jalan Kiai Sudarso, Surabaya. Dan Sangrandi Prima ini akhirnya menjadi ikon Surabaya ya, tentang legendnya. Ya, gitu. Jadi untuk kasus Sangrandi Prima yang lagi bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya ini sudah hampir memasuki tahap akhir. Tahun 6 bulan terhadap semua para terdakwa ini, klien kami keempat klien. Di sini kami sangat menyayangkan karena beliau dalam hal ini jaksa penuntut umum tidak merinci. Jadi saya dalam hal ini mengatakan bahwa copy paste, dia tidak menjabarkan di sini apa perannya Pak Willy, apa perannya Bu Rachel, apa perannya Bu Emi, apa perannya Pak Fran.
Buat saya terkejut aja karena begini, saya tidak melihat itu. Terus di Pak Willy, perannya apa? Jadi mereka ini berangkat sebenarnya itu dari informasi, adanya informasi oleh notaris bahwa mereka punya wasiat dari saudara mereka yang meninggal. Kemudian mereka menghadap ke notaris, di sana diperlihatkan semua. Setelah itu mereka minta penetapan Pengadilan Negeri Surabaya. Lewat penetapan Pengadilan Surabaya ini, mereka menyampaikan informasi permohonan kepada Direktur Utama PT Sangrani Prima. Saat itu Frans Susatyo yang menjabat, dan akhirnya Frans membuat undangan layaknya perusahaan-perusahaannya, undang-undang PT. Jadi Frans mengirim undangan kepada seluruh pemegang saham dan sendiri pasti pemegang saham ya. Akhirnya dilakukan agenda RUPS tersebut. Dan pada saat RUPS itu dihadiri oleh notaris Dr. AA Andi Prayitno. Dikatakan oleh notaris kepada Frans dalam hal ini sebagai dirut saat membuka rapat umum tersebut oleh Monik. Monik ini anak kandung dari Ivi, warga negara Belanda. Dan saya terkejut dan saya membantah saat itu. Saya bilang, wah, kamu pernah ngomong dengan saya itu 350. Kok ini sampai 1,5 miliar? Saat dan saya diperlihatkan oleh Pak Frans dan Pak Felix sebagai dirut PT Sangrani Prima yang baru, bahwa uang yang ada itu punya Tante Ivi ini Pak 375 juta, dan uang itu ada di kantor. Pertanyaan saya sekali lagi, apanya yang digelapkan oleh para terdakwa ini, klien-klien saya ini? Kalau benar mereka seperti yang dituduhkan menggelapkan saham, kenapa tidak disita lembar-lembar saham itu? Seharusnya kan disita dan diletakkan di persidangan sebagai barang bukti selama proses persidangan. Dan kalau memang yang seperti dituduhkan, mereka juga menggelapkan uang dari si Ivi, uang kasih sayang 1,5 miliar, harusnya ditaruh di depan jaksa penuntut umum sebagai barang bukti. Ini sampai dengan terakhir sidang kemarin tidak pernah ada lembar saham maupun lembar uang yang ditaruh di persidangan. Dari fakta-fakta yang ditemui saat persidangan, kesimpulan atau penilaian Bapak apa dari kasus-kasus tersebut? Kalau saya melihatnya dari fakta-fakta persidangan dengan tidak dihadirkannya barang bukti, ini sebenarnya kasus perdata. Masalah ada orang nuntut saham, nuntut uang kasih sayang, sementara lembar saham itu dia tidak memiliki. Kenapa dia tidak memiliki lembar saham? Karena pada tahun 1998 nama Ivi Tanumulia tidak terdaftar. Bu Grice Tanumulia dan Pak Frans Susatyo. Pak Frans Susatyo ini direktur yang, namun saat di kejaksaan mereka ditahan. Dari situ kemudian sorenya mendapat istimewa bahwa berita itu Bu Dokter Grice Tanumulia boleh pulang. Jadi
saat persidangan saya mengajukan pengalihan status tahanan dari tangan Rutan Medaeng, itu yang punya hak untuk menuntut. Tapi kalau tidak punya nama dalam akta pendirian dari sisi hukum mana, dan menurut Dr. Solihuddin bahwa ini dan Mulia dan Frans Susatyo sangat mengharapkan agar Majelis Hakim yang Mulia membebaskan para terdakwa. Namanya siapa, Bapak? Saya Erles Kareral Esa MH.